Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1904010048, kelas Ekonomi Syariah 4A. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu substansi dari aspek hukum ekonomi, yaitu jaminan. Apa itu jaminan? Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau kautie, yang artinya cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Jenis-jenis jaminan. Yang pertama, jaminan perorangan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain, yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur. Dan yang kedua, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Jaminan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai atau dikenal dengan agunan tambahan. Kemudian penilaian dan pengikatan jaminan. Penilaian jaminan perlu dilakukan bank, sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat mengcover plafon kredit yang diajukan debitur. Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan. Namun dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu maka dapat ditugaskan unit kerja lain untuk ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan. Adapun dasar penilaian umum yang dipakai dalam penilaian jaminan, yaitu yang pertama harga buku, yaitu harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut. Dan yang kedua harga pasar, yaitu nilai dari barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian atau taksasi. Terdapat dua jenis pengikatan jaminan, yaitu yang pertama pengikatan notaril atau otentik. Pengikatan notaril atau sering disebut akte otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk di tempat di mana akte dibuat. Akte otentik dibuat oleh notaris, yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akte otentik yang dibuat oleh notaris disebut akte notaril. Untuk pembuatan akte notaril ini memang lebih aman bagi bank, sebab kepastian hukum lebih terjamin. Dan yang kedua, akte di bawah tangan. Akte ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural, pinjam-meminjam uang dan pengakuan utangnya. Akte ini dapat menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akte otentik bagi para penandatanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Akte di bawah tangan umumnya dilakukan untuk jaminan harta-harta lancar dan harta berharga. Fungsi dan manfaat jaminan. Menurut Jamil, tahun 2010, halaman 44, terdapat dua fungsi jaminan dalam pembiayaan, yaitu yang pertama untuk pembayaran utang, seandainya terjadi wan prestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
Dan yang kedua sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Menurut Usman, tahun 2003, halaman 286, manfaat jaminan, yaitu yang pertama menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Yang kedua, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Yang ketiga, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit. Dan yang keempat, memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.